Sekarang Johnson Panjaitan. Terima kasih Pak Karni. Selama COVID ini, Istana 2 kali membuat geger Pak Karni. Istana yang buat geger. Ya. Yang pertama itu Pak Jokowi sendiri Presiden pada tanggal 18 Juni 2020. Kemudian yang kedua Kepala Kantor Kepresidenan yang sekarang ini jadi tema kita. Pada tanggal 18 Juni 2020, Presiden mengatakan bahwa Indonesia berada dalam krisis karena pandemi COVID-19 yang berakibat pada krisis kesehatan di masyarakat, krisis ekonomi di masyarakat, dan juga krisis perasaan atau hati nurani di kabinet. Dan pada waktu itu saya ingat betul ALC dan banyak media mengangkat, tapi sayangnya ini menjadi konsumsi politik karena isunya menjadi isu reshuffle kabinet. Saya sangat menyesali keadaan itu pada saat itu. Karena saya berharap sebenarnya pidato ini justru menjadi poin penting yang harus diserahkan kepada rakyat agar rakyat bergerak mendapatkan hak yang sudah diputuskan oleh presidennya di negara ini. Karena ini bukan cuma menyangkut uang, tapi juga ada program untuk rakyat. Ya, jadi ini penting saya harus ingatkan. Nanti saya masuk pada tema ini. Pak Karni, saya nggak mau menuduh-menuduh. Saya ini juga korban dari komersialisasi proses persyaratan dan pemeriksaan COVID-19. Dan ini saya tidak fitnah, karena saya sudah laporkan ke Ombudsman. Sayangnya proses ini lama. Awal Juni saya laporkan, konfirmasinya aja baru tanggal 30 September. Kenapa ini terjadi? Pak Karni ingat bahwa pada saat itu kalau kita mau terbang, bahkan pada saat itu bulan Juni banyak siswa yang mau melanjutkan sekolah termasuk mahasiswa diwajibkan rapid. Dan rapid saat itu mahal sekali. Mahal sekali. Jadi ini penting. Terjadi proses komersialisasi dan dalam teknis hak asasi, kan, soal COVID ini kan diatur programnya apa segala macam dalam peraturan perundang-undangan dari mulai Perpu sampai Menkes sampai Menteri Keuangan, Menteri Sosial semua bikin peraturan. Dan itu artinya yang terjadi adalah judicial state obligation, di mana negara mengeluarkan betapa banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur COVID. Tapi dia sendiri tidak berhasil menjalankan kewajiban itu. Jadi terjadi judicial state obligation. Pak Karni, sayangnya setelah saya komplain, masyarakat banyak komplain, baru Menteri Kesehatan membuat standarisasi. Kenapa saya bilang saya mengadukan ini? Jadi begini Pak Karni, saya mau berangkat ke Batam bersama dengan Mabes Polri untuk menjalankan satu eksekusi di sana bersama dengan polisi. Kan kalau mau terbang itu harus rapid. Dan kami berombongan 10 orang, tim saya pengacara bersama dengan polisi, ya. Saya rapid di Rumah Sakit Polri. Bayarnya 450.000 Pak Karni. 450.000 pada saat itu di Rumah Sakit Polri. Ya. Nah, pada waktu saya rapid, saya juga ikut antri bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar yang kalau saya kan untuk terbang, kalau dia untuk melanjutkan sekolah sama bayarnya 450.000. Setelah bayar 450.000, baru beberapa minggu kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan standarisasi 150.000. Dan ternyata di lapangan yang 150.000 itu juga tidak terlampau ditaati. Nah, saya laporkan ternyata lelet prosesnya. Terulang lagi di swab sekarang. Jadi negara yang bikin peraturannya sendiri, ya sekarang terjadi lagi swab. Kan harga swab lebih mahal dari rapid.
Jutaan Pak, jutaan. Jadi kalau ini terus, betapa buruknya nanti komersialisasi itu pada saat vaksin, saya sudah bisa pastikan. Karena rapid aja begitu, swab begitu, apalagi nanti vaksin yang cuma 20 juta awalnya. Wah, pasti lebih berebut lagi. Pasti terjadi proses komersialisasi. Dan ini fakta. Saya mau mengingatkan semua masyarakat Indonesia, ingat, pada waktu awal-awal COVID mulai terjadi bulan Maret, saya ingat betul Mabes Polri bertindak untuk melakukan sweeping dan penyidikan di mana-mana dan menyita dan menangkap dan memproses orang-orang yang katanya menimbun masker, obat apa segala macam lah. Memprosesnya. Faktanya sampai sekarang harga ini, harga masker nggak turun tuh setelah kenaikan 100%. Padahal kenaikan yang lalu-lalu itu 500%. Negara sih enak aja bikin peraturan, oh semuanya harus pakai masker dan tidak boleh pakai masker scuba. Padahal masker scuba itu adalah langkah kearifan masyarakat untuk mengatasi kelangkaan masker dan kemahalan masker. Ini terlihat betul betapa tidak sensitifnya Sekarang nggak ada lagi pemerintah. Ya. masker yang boleh beredar, Ya. harus ada sertifikat SNI. Itu kan duit. Ya artinya yang saya mau katakan memang rakyat dipertontonkan dari awal praktek seperti ini memang duit komersial. Cuma sekarang ini setelah Pak Muldoko bicara seperti ini kan dua orang ini Pak orang yang teruji dedikasi dan kepemimpinannya Pak. Jadi tidak mungkin dia bicara sembarangan. Tidak mungkin Pak Jokowi bicara sembarangan daya serapnya. Pak Karni yang saya laporkan ke Ombudsman itu bukan hanya yang saya alami loh. Saya mempertanyakan apakah sudah dilaksanakan itu insentif untuk dokter-dokter dan perawat semua. Ini masih ada, ini semua nih dokumen yang saya bawa. Saya persoalkan setelah pidato presiden itu saya lanjutkan ke Ombudsman. Tapi reaksinya negara ya begini. Nah saya berharap ya mudah-mudahan vaksin bisa cepat. Tapi jangan cepatnya vaksin, cepatnya juga persoalan komersialisasi seperti rapid dan swab. Jadi laiku saya mengatakan ini bukan dalam rangka mau mengadili sivitas rumah sakit, segala rasa hormat saya. Karena kita sama-sama punya profesi yang juga disumpah. Tentu saya mau mengatakan ini supaya kita punya jalan keluar. Jadi saya setuju dengan Pak Luhut yang mengatakan soal perubahan perilaku. Tapi perubahan perilaku yang dimaksud bukan perubahan perilaku rakyat iya aja. Termasuk kalau diberikan data yang salah dibiarkan. Kalau memang benar, tadi kan sudah dikasih nasihat nih Pak. Saya mau juga kasih nasihat supaya ada keadilan dan kepastian hukum. Kalau ternyata data itu salah, maka yang membuat data salah itu harus mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Karena saya lihat keluarga ini sangat santun sekali, sangat ikhlas. Tapi jangan dong dia udah santun, ikhlas, kesalahan data misalnya soal umur dan lain sebagainya itu kalau memang salah ya diperbaiki kan ini dalam rangka perbaikan ke depan saya kira. Nanti saya akan usulkan beberapa langkah yang ini. Nah, perubahan perilaku ini tadi Pak Luhut bilang penting karena ada soal testing, tracing, treatment. Ini kan rakyat keluarin duit ini testing ini. Pertanyaan saya, kenapa swab begitu mahal sementara seorang Risma bisa kasih gratis? Kenapa? Kenapa negara nggak bisa kasih gratis saja? Boleh dong saya ngomong begitu. Karena kebanyakan rakyat kita miskin. Tapi saya juga tidak mau testing ini jadi komersialisasi. Dan negara terlambat, udah dipersoalkan dulu, pengusahanya udah kenyang, baru bikin standarisasi. Tapi kalau yang vaksin ini nanti bisa konflik Pak. Bisa konflik karena terbatas kan barangnya. Bukan tes Pak, itu obat Pak. Jadi itu bisa akan makin keras Pak. Dan duitnya, waduh, besar sekali itu. Nah, jadi harus dikembalikan kepada
rakyat. Nah, sekarang saya mau bicara soal Pak Muldoko. Saya mau mengingatkan begini dulu. Tanggal 18 Juni 2020, Presiden pidato. Saudara Said Abdullah mempersoalkan itu bulan Juli, Pak Karni, dan saya ingat teman-teman kita, wakil-wakil rakyat di DPR sudah meributkan soal bisnis praktek-praktek potensial korupsi dan komersialisasi bisnis dalam penanganan COVID ini. Karena saya memperhatikan dengan betul. Jadi kalau Pak Muldoko bicara seperti itu dengan kapasitas dia, menurut saya dia juga punya bahan dan punya data, bukan hoax, bukan juga sedang mau mengadili teman-teman sivitas rumah sakit. Dia juga ingin supaya itu tidak terjadi. Karena itu harus ada perubahan perilaku. Maka salah satu jalan keluarnya, saya menaruh respect pada saudara saya yang dari Pekanbaru, kalau bisa masyarakat ini berani mempersoalkan supaya tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada pengadilan-pengadilan di jalanan. Jadi kalau ada masalah, lapor. Dan saya kira kalau tuduhan ini nanti semakin tinggi, maka ini kan mau akhir tahun nih Pak, audit. Dan saya kira kalau ini nanti kasusnya banyak, rakyat berani karena terjadi perubahan perilaku akibat krisis dan kesusahan yang dilakukan oleh masyarakat, saya kira kantor KSP harus menyiapkan urgent action. Harus respon cepat, urgent action. Kenapa begitu? Saya mau mengingatkan lagi apa yang diingatkan oleh Pak Luhut. Ada 4 persoalan, musim hujan, pilkada, demonstrasi karena menolak undang-undang, libur Natal tahun baru Pak. Kita baru 2 kali libur aja naik 4.000. Libur Natal tahun baru Pak. Dan kita mengalami masa PSBB, istilah saya PSBB siklus kedua yang lebih berat keadaannya dibandingkan dengan PSBB yang pertama. Baik berat dalam artian ekonomi maupun pandeminya, termasuk juga makin berat karena mulai muncul kemarahan-kemarahan atau protes-protes rakyat yang mulai juga tidak disiplin akibat keterjepitan dia. Jadi nggak bisa Pak kita terus-menerus menyuruh mereka merubah perilaku, sementara negara sendiri tidak melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap perilakunya. Nggak bisa Pak, nggak bisa take it for granted, atau bahasa saya, kita tidak bisa melulu mempercayakan pada tirani kebaikan hati pemerintah. Nggak bisa Pak, harus ada kontrol. Harus ada keberanian rakyat. Nah inilah yang harus kita salurkan. Dan menurut saya profesi seperti saya, kantor-kantor hukum, LBH, sebenarnya ini waktu generasi yang pertama muncul Pak. Saya berharap teman-teman advokat, teman-teman yang satu profesi sama saya membuka diri agar menerima laporan masyarakat, komplain, supaya tidak melulu media sosial kita jadikan fitnah, atau jadikan ukuran yang menyebabkan kita jadi tidak bersatu, malah terjadi fragmentasi yang menyebabkan rakyat semakin tidak mentaati apa yang sudah kita sepakati bersama dalam mengatasi persoalan ini. Makasih Pak Karni. Baik, saya garis bawahi uraian Anda. Hukum, sayangnya ya, hukum sudah jadi bisnis. Pelayanan kesehatan juga bisnis. Dan lebih sayang lagi, politik pun sudah menjadi bisnis. Dan itu sangat merendahkan masyarakat. George Soros, taipan dan aktivis politik Amerika. Kita rehat sejenak.